Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin merepresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Keselamatan Kerja dan Kesehatan Karyawan dengan saya sendiri, Siti Nurjana, dengan NIM B1023026. Dan berikutnya ada anggota lain, yaitu Najwa Alifa Divayani dengan NIM B1023027. Berikutnya ada Mar'atus Solihah dengan NIM B1023029. Kemudian ada Vida Razak Sukmananta dengan NIM B102300303. Berikutnya yang terakhir yaitu Mutiara Kansa dengan B102300304. Berikut hasil diskusi kami. Yang pertama adalah pengertian. Keselamatan kerja merujuk pada serangkaian langkah dan prosedur yang diterapkan untuk melindungi pekerjaan dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan utama dari keselamatan kerja adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan karyawan. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan standar hukum. Yang keempat, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah statistik kecelakaan kerja di Indonesia. Yang pertama, terdapat 83,714 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2007. Yang kedua ada rata-rata terdapat 233 kasus kecelakaan setiap harinya. Yang ketiga, menurut ILO, Indonesia adalah negara dengan kecelakaan tertinggi kedua di Asia. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per 05 Men 1996, melibatkan struktur organisasi, prosedur, dan sumber daya. Tujuannya adalah menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Penyebab kecelakaan kerja. Kebanyakan timbulnya kecelakaan kerja diakibatkan situasi di lingkungan kerja, seperti menggunakan peralatan yang tidak layak pakai, kondisi gudang yang tidak aman, kurangnya penerangan, dan lain sebagainya. Kondisi lingkungan seperti ini berkaitan dengan kondisi fisik. Pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, melakukan peninjauan terhadap prosedur untuk memastikan bahwa karyawan dapat mengikuti dan memahami petunjuk yang sudah ditetapkan dengan mudah. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap peralatan baru. Hindari peralatan yang menyimpang dari keadaan normal yang mudah menimbulkan kecelakaan. Yang ketiga, hindari agar tidak terlalu banyak pekerja yang campur tangan dalam suatu tempat pada saat yang sama. Yang keempat, para pekerja diharuskan mengetahui alat-alat kontrol yang secara tidak sengaja dapat mengaktifkan peralatan sehingga usaha perlindungan tidak dapat dilakukan. Langkah manajemen untuk keselamatan kerja. Yang pertama, melakukan audit keselamatan secara berkala. Yang kedua, memberikan pelatihan rutin kepada karyawan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan prosedur keselamatan oleh supervisor. Yang keempat, meningkatkan kesadaran melalui kampanye dan insentif. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan menghadapi keadaan darurat. Peran karyawan dalam keselamatan kerja. Yang pertama, mematuhi SOP dan prosedur keselamatan. Yang kedua, menggunakan APD secara benar. Yang ketiga, melaporkan potensi bahaya kepada supervisor. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapian area. Selanjutnya yaitu manfaat pelatihan keselamatan kerja. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang prosedur kerja yang aman. Yang kedua, membantu karyawan memahami penggunaan APD dengan benar. Yang ketiga, mengurangi risiko kecelakaan melalui pengenalan bahaya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menghadapi keadaan darurat.
Kasus terapan. PT Maju Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi logam. Perusahaan ini mengalami lonjakan kasus kecelakaan kerja sebesar 30% selama 2 tahun terakhir. Investigasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan disebabkan oleh tindakan tidak aman seperti tidak mematuhi prosedur operasi standar atau SOP, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, dan kurangnya pelatihan keselamatan kerja bagi karyawan baru. Hal ini menyebabkan kerugian finansial, rendahnya produktivitas, serta menurunnya moral karyawan. Manajemen PT Maju Sejahtera memutuskan untuk mengadopsi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PR.05-MEN-1996. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan K3, dan mengurangi jumlah kecelakaan kerja secara signifikan. Deskripsi masalah. 1. Apa penyebab utama lonjakan kasus kecelakaan kerja di PT Maju Sejahtera? Jawabannya yaitu penyebab lonjakan kasus kecelakaan kerja di PT Maju Sejahtera disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan lingkungan kerja. Faktor manusia mencakup kurangnya kepatuhan terhadap prosedur operasi standar atau SOP dan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang menunjukkan lemahnya budaya keselamatan kerja di perusahaan. Di sisi lain, faktor lingkungan kerja meliputi kondisi fisik tempat kerja yang tidak memadai, seperti penerangan yang buruk dan peralatan yang tidak terawat. Kurangnya pelatihan keselamatan untuk karyawan baru memperburuk situasi ini, membuat mereka rentan terhadap risiko pekerjaan. Selain itu, kelemahan dalam pengawasan dan supervisor mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya secara proaktif. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengeliminasi faktor-faktor penyebab tindakan tidak aman. Jawabannya adalah untuk mengurangi tindakan tidak aman, PT Maju Sejahtera dapat menerapkan strategi berbasis data dan pendekatan manajerial. Audit keselamatan menyeluruh perlu dilakukan untuk memetakan area dengan tingkat risiko tertinggi, sehingga tindakan mitigasi dapat difokuskan pada sumber masalah utama. Sistem pelaporan insiden dan NIRMIS juga memperkenalkan program pengawasan dan kekatalan yang lebih baik, di mana supervisor dilatih untuk membimbing dan koreksi secara real time. Selain itu, perusahaan harus memastikan ketersediaan APD yang sesuai standar, disertai dengan pelatihan wajib tentang penggunaan. Langkah ini membangun budaya kesadaran keselamatan yang lebih kuat di kalangan karyawan. Kemudian, strategi apa sih yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan keselamatan kerja? Efektivitas pelatihan keselamatan kerja dapat ditingkatkan melalui beberapa pendekatan teknologi dan interaktif. Sistem pelatihan berbasis daring melalui sistem informasi sumber daya manusia memungkinkan karyawan mengakses modul pelatihan kapan saja, sehingga mengurangi waktu henti operasional. Semua praktis seperti latihan penanganan keadaan darurat dan penggunaan APD dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada karyawan. Selain itu, evaluasi pada hasil latihan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, perlu dilakukan untuk memastikan transfer pengetahuan yang efektif. Dengan pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap divisi, perusahaan dapat meminimalisir risiko kecelakaan akibat kurangnya keterampilan dan pemahaman prosedur. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan kebijakan K3 dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan? Penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 memiliki dampak langsung terhadap produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Dengan mengurangi jumlah kecelakaan kerja, perusahaan dapat menekan biaya kompensasi, asuransi, dan perbaikan peralatan. Lingkungan kerja yang aman juga meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan itu sendiri, yang pada gilirnya mendorong efisien kerja karyawan itu sendiri.
Selain itu, perusahaan yang patuh pada standar K3 memiliki reputasi yang lebih baik di mata investor dan pasar tenaga kerja. Sehingga hal ini dapat menarik talenta terbaik dan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Investasi dalam program K3 juga menunjukkan pengembalian yang signifikan pada jangka panjang melalui peningkatan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Kemudian, langkah prioritas yang harus diambil PT Maju Sejahtera untuk keberhasilan implementasi SMK3 apa saja sih? Yang pertama, langkah prioritas yang harus diambil dari PT Maju Sejahtera meliputi penetapan komitmen manajemen terhadap keselamatan kerja yang diwujudkan melalui alokasi anggaran dan sumber daya, pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab atas implementasi SMK3 akan memastikan program berjalan secara terstruktur. Pelatihan komprehensif harus diberikan pada seluruh karyawan untuk meningkatkan kompensasi mereka dalam mengidentifikasikan dan mengelola risiko. Kemudian kebijakan K3 yang menyeluruh termasuk prosedur darurat dan penggunaan APD harus disosialisasikan secara luas. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SMK3 perlu untuk memastikan program ini tetap relevan dan efektif dalam mengurangi resiko di tempat kerja. Berikutnya, bagaimana pengukuran dampak program K3 terhadap produktivitas dan profitabilitas? Jawabannya, dampak program K3 dapat diukur melalui berbagai indikator kinerja utama. Penurunan jumlah kecelakaan kerja dan tingkat absensi akibat cedera menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Secara finansial, perusahaan dapat mengevaluasi pengurangan biaya terkait kompensasi dan perbaikan peralatan. Survei karyawan juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap implementasi K3. Di sisi produktivitas, perusahaan dapat memantau peningkatan output dan penurunan waktu henti operasional. Data ini tidak hanya memberikan bukti empiris tentang manfaat K3, tetapi juga menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Berikutnya, apa tantangan dan bagaimana solusi dalam menciptakan budaya keselamatan kerja? Tantangan utama dalam menciptakan budaya keselamatan kerja adalah resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman di kalangan karyawan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait K3. Insentif bagi perilaku aman dapat digunakan untuk mendorong adopsi praktik keselamatan secara sukarela. Selain itu, komunikasi yang efektif, baik melalui kampanye internal maupun pelatihan interaktif, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan kerja. Dengan pendekatan dan kolaboratif dan terstruktur, PT Maju Sejahtera dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif, sekaligus membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari ini semua adalah keselamatan kerja dan kesehatan karyawan adalah investasi penting bagi setiap organisasi. Melalui penerapan program keselamatan kerja yang komprehensif dan efektif, organisasi juga tidak hanya melindungi karyawan tetapi juga meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya dan membangun reputasi yang positif. Komitmen terhadap keselamatan kerja mencerminkan nilai-nilai perusahaan dan tanggung jawab sosial yang mendukung kesejahteraan karyawan dan berkelanjutan bisnis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.